Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Beatrix Ramona Manave dengan NIM 22011400097. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai esensi kurikulum 2013 IPS SD di kelas tinggi. Nah, kurikulum itu secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan courir yang berartinya tempat berpacu. Nah, dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata kurir yang berarti berlari atau turan. Nah, kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari dan harus mencapai garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Nah, kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang harus mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan yang berkarakter, di mana siswa itu harus dituntut untuk paham atas materi dan aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta harus memiliki sopan santun, berakhlak, dan memiliki disiplin yang tinggi. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang melimpahkan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, biografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Adapun pengorganisasian isi materi IPS, di mana pengorganisasian pembelajaran adalah suatu konsep di mana organisasi itu dianggap mampu dan harus terus-menerus melakukan proses pembelajaran secara mandiri atau self-learning, di mana organisasi tersebut harus memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon berbagai macam perubahan yang muncul. Tujuan IPS bagi peserta didik ialah untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. Artinya dengan belajar IPS, anak itu mampu memiliki kemampuan untuk menyelidiki, untuk menemukan ide-ide dan konsep-konsep yang baru, sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Adapun karakteristik peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi IPS di kelas tinggi. Nah, karakteristik pembelajaran IPS di SD, terkhususnya di kelas tinggi itu, jika kita perhatikan dengan teliti dan dengan cermat, inti dari proses pembelajaran siswa kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6 itu merupakan suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan tentang konsep dan generalisasi, sehingga penerapannya dapat dilaksanakan oleh siswa kelas tinggi sekolah dasar. Terdapat berbagai metode mengajar untuk pembelajaran IPS di kelas tinggi, yaitu ada simulasi, pemecahan masalah, bermain peran, penugasan, studi kasus, karya wisata, dan proyek. Peristiwa, fakta, dan konsep serta generalisasi dalam pendidikan IPS kelas tinggi. Nah, peristiwa itu merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya, di mana hal ini dikarenakan peristiwa itu biasanya sudah menjadi sejarah dan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, sehingga peristiwa yang telah diuji kebenarannya itulah yang disebut dengan fakta. Secara harfiah, kata fakta itu berarti sesuatu yang telah diketahui atau telah terjadi benar, dan bisa juga diartikan bahwa itu adalah sesuatu yang dipercaya atau apa yang benar dan merupakan kenyataan, realitas yang real dan benar, dan juga merupakan kenyataan yang nyata. Nah, konsep adalah istilah pengungkapan secara abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda, gagasan, dan peristiwa. Nah, misalkan kita sebutkan kata keluarga. Nah, maka ke dalam konsep keluarga itu termasuk bapak, ibu, anak-anak, saudara, dan sebagainya. Generalisasi merupakan hubungan antar peristiwa, fakta, konsep, dan dapat disimpulkan bahwa konsep menghubungkan fakta-fakta dan generalisasi itu menghubungkan beberapa konsep. Dengan hubungan itu terbentuklah pola hubungan yang mempunyai makna yang menggambarkan hasil pemikiran yang lebih tinggi. Nah, hasil pemikiran tersebut itu merupakan kemungkinan yang akan terjadi atau kepastian. Oke, sekian penjelasan materi dari saya tentang esensi kurikulum 2013 IPS SD di kelas tinggi.